Kemarin kita belajar tentang jangan ada Allah lain ya di hadapan Allah ya. Nah, itu hukum yang pertama ya. Nah, dalam berhubungan dengan Allah, hukum yang pertama ini harus benar-benar kita perhatikan ya, supaya kita jangan terhalang dalam menyembah Allah. Ya, jadi hukum pertama harus diperhatikan ya. Dalam hukum pertama ini dikatakan jangan ada Allah lain di hadapanku ya. Nah, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Yang pertama, perhatikan itu tentang objek penyembahan ya. Objek penyembahan itu hanya Allah ya, hanya Allah, dan tidak boleh ada Allah lain di hadapan Tuhan ya. Jadi kita harus fokus menyembah Allah saja ya. Kita memiliki satu Allah ya, dan kita harus menyembah Allah yang satu itu, Allah yang benar. Nah, jadi yang pertama kita harus memperhatikan Allah yang benar itu ya. Kita harus menyembah Allah yang benar itu, tidak boleh ada Allah lain ya. Nah, jadi yang pertama itu objek penyembahannya ya, siapa yang kita sembah ya. Dikatakan dalam Matius pasal 4 ya, ketika Yesus dicobai ya, dikatakan Alkitab bahwa iblis mencoba menawarkan kepada Yesus supaya dia menyembah kepada iblis itu ya, asalkan iblis akan memberikan semua kerajaan dunia ini kepada Yesus, asalkan dia menyembah kepada iblis. Tapi apa kata Yesus? Ya, bahwa ada firman Tuhan berkata, ya, kita tidak boleh beribadah kepada siapapun selain kepada Allah. Jadi itu sebuah penegasan bahwa kita hanya menyembah Allah. Ya. Nah, pelanggaran terhadap hukum ini, ya, bukan hanya salah dalam menyembah Allah, ya. Artinya ada semacam pencampuran terhadap Allah ya, ada Allah lain ya. Jadi ini sebenarnya dosa yang pertama dalam penyembahan kepada Allah ini adalah dosa sinkritisme, di mana ada pencampuran terhadap Allah ya. Tetapi kemarin yang kita pelajari, yang menjadi pelanggaran terhadap hukum ini, yaitu ada sesuatu ya, ada sesuatu yang kita kasihi ya, lebih daripada Allah. Itu juga adalah penyembahan berhala. Itu juga pelanggaran terhadap hukum pertama, yaitu jangan menyembah Allah lain di hadapanku ya. Jadi pelanggaran terhadap hukum ini adalah apabila kita punya sesuatu ya, atau apapun yang melampaui daripada Allah. Itu adalah penyembahan kepada Allah lain. Ya, saya ulang, apabila kita mempunyai sesuatu, atau baik sesuatu itu berupa siapapun atau apapun, itu bisa menjadi ya pelanggaran di hadapan Allah apabila sesuatu itu melampaui daripada Allah ya. Jadi sesuatu yang kita kasihi lebih daripada Allah, itu adalah penyembahan berhala. Itu adalah penyembahan kepada Allah lain. Jadi perhatikan ini, supaya hubungan kita jangan terganggu dengan Allah, maka perhatikan jangan sampai ada Allah lain ya. Jangan sampai ada Allah lain di hadapan Tuhan. Nah, apa itu Allah lain? Ya, itu adalah sesuatu ya yang kita kasihi lebih daripada Allah. Nah, kemarin yang kita pelajari yaitu pertama, yaitu tentang diri kita sendiri. Diri kita bisa ya menjadi sebuah penghalang kita untuk menyembah Allah apabila kita terlalu mengasihi diri kita. Memang kita mengasihi diri. Firman Tuhan berkata bahwa kasihilah sesamamu sama seperti
kamu mengasihi dirimu sendiri. Ya memang benar kita mengasihi diri, tetapi mengasihi diri tidak boleh berada di atas daripada mengasihi Allah. Jadi jangan pernah menggeser kedudukan Allah yang utama. Memang kita mencintai diri kita, itu tidak salah, sebatas kita mengasihi diri itu artinya kurang dari mengasihi Allah. Jangan kita mengasihi diri sendiri melampaui daripada mengasihi Allah. Ini yang salah. Ini adalah penyembahan berhala. Nah yang kedua, apa contoh pelanggaran terhadap penyembahan kepada Allah, ya? Yang utama, yaitu yang kedua yang perlu kita perhatikan, yaitu keluarga. Ya. Tadi yang pertama, pelanggaran yang pertama yaitu diri sendiri. Ya, kita mencintai diri kita melampaui Allah, itu adalah penyembahan berhala. Itu penyembahan kepada Allah lain. Ya, firman Tuhan berkata, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah, yang kedua yang menjadi penyembahan kepada Allah lain yaitu keluarga. Ya, kemarin kita baca Lukas 14 ayat 26. Ya, saya ulang baca Lukas 14 ayat 26. Jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapa ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ya. Jadi sama seperti ya, penyembahan kepada diri sendiri, ya, itu adalah penyembahan kepada Allah lain. Demikian juga kita mengasihi, ya, keluarga kita, ya, ayah ibu kita atau istri atau anak, kita mengasihi, ini semuanya melampaui daripada Allah, ya, maka itu akan menjadi sebuah pelanggaran terhadap hukum yang pertama, jangan ada Allah lain di hadapan Tuhan. Nah, banyak kita sangat ceroboh dalam hal ini. Banyak orang tidak memperhatikan hukum pertama ini. Ya. Sehingga saya katakan kemarin bahwa banyak orang tidak bisa menikmati Tuhan. Banyak orang kehilangan berkat-berkat Tuhan. Ya, ingat berkat Tuhan itu sebenarnya besar. Selain Allah memberikan kita berkat keselamatan, ya, ke jiwa kita yang diselamatkan, ada banyak berkat-berkat lain yang seharusnya kita bisa nikmati di dalam Tuhan. Tetapi karena kita melakukan pelanggaran terhadap hukum yang pertama, sehingga banyak berkat itu kita nggak bisa nikmati. Banyak berkat Allah yang melimpah, yang seharusnya itu bisa kita nikmati, itu menjadi kita nggak bisa terima banyak berkat Allah. Kenapa? Karena ada pelanggaran terhadap hukum yang pertama, yaitu jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, nah, jadi ini perlu diperhatikan, jangan sampai ada orang yang mengasihi keluarganya, ayah atau ibunya, ya, atau istrinya atau anak-anaknya melampaui daripada Allah. Ya, dikatakan tadi, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi orang seperti itu nggak bisa jadi murid. Firman Tuhan berkata, jadikanlah bangsa jadi muridku. Tapi banyak orang terhalang menjadi murid, tidak bisa jadi murid sejati Tuhan. Itu persoalannya karena mengasihi seseorang lebih daripada Tuhan. Ya, dulu ada seorang anak kecil, saya bimbing dia, saya menyinggung mamanya karena mamanya ini kan suka dendaman. Ya, dia kalau bicara memaki. Terus saya singgung mamanya. Wah, anak itu bilang sama bapak, wah, saya nggak bisa terima kalau mama saya digituin, katanya gitu. Ya. Nah, sampai dia
masih kecil, tapi ketika dia mendengarkan saya begitu, dia sampai nangis, dia begitu ngotot, dia bilang dia nggak mau mamanya dikatakan seperti itu. Mamanya salah, nggak boleh dikatakan salah mamanya. Itu masih anak kecil. Nah itu apa? Jadi dia seperti menjadikan mamanya itu menjadi sebuah kebenaran. Ya. Kayaknya dia melihat mamanya itu sebagai sebuah kebenaran, seperti tidak pernah salah. Dia nggak tahu bahwa mamanya itu hanyalah manusia. Dan mamanya itu bukanlah Tuhan. Tapi saya melihat karena sebuah prinsip di dalam dirinya bahwa dia mengasihi orang tuanya itu seperti lebih daripada Tuhan. Sampai dia seperti itu. Jadi dia kecil benar. Mungkin kalau dia besar, dia bisa mukul orang yang menghina mamanya. Dalam pengertiannya itu mamanya dihina. Dalam tanda kutip. Ya, sebenarnya memang yang saya sampaikan itu bahwa memang mamanya salah. Dan saya bilang jangan jadikan itu contoh. Jangan jadikan mamamu contoh. Jangan jadikan mamamu teladan dalam hal seperti itu. Ya, jadi walaupun misalnya orang tua kita penipu, suka memaki atau suka melawan, itu nggak boleh kita jadikan itu teladan. Dan kalau misalnya ada teguran terhadap orang tua kita seperti itu, jangan kita jadi sakit hati sebagai anak. Malah seharusnya kita senang kalau orang tua kita mendapatkan teguran yang seperti itu, karena disitulah orang tua kita bisa disadarkan. Tapi itu tadi karena cintanya kepada mama papanya yang melahirkan dia melampaui daripada Tuhan, sehingga dia nggak bisa terima ketika kebenaran tentang kesalahan mamanya diungkapkan. Jadi orang tua kita ingat itu bukan Tuhan. Jadi bukan dia juga segalanya yang nanti memutuskan masa depan kita, menentukan masa depan kita. Ya, itu bukan. Karena yang lebih penting daripada orang tua kita itu adalah Tuhan. Ya. Maka seperti kita nggak bisa jadikan orang tua itu sebagai teladan, apalagi orang tua kita secara karakter sangat buruk. Ya. Dan kita juga nggak boleh menggantungkan diri kepada orang tua, ya, melampaui daripada Tuhan. Kita bergantung sepenuhnya kepada Allah. Makanya kalau kita lihat kan kenapa kita misalnya tidak sepenuhnya di bawah bimbingan orang tua. Karena memang Tuhan tahu kita seharusnya berada di mana. Kita seharusnya dapat bimbingan siapa. Nah, jangan sampai gara-gara orang tua sampai kita jadi tidak bisa mengikuti panggilan Tuhan dalam diri kita. Jangan sampai karena keluarga kita jadi kita nggak bisa mengikuti maunya Tuhan, rencana Tuhan dalam diri kita. Ya, jadi ini diperhatikan. Orang tua itu bukan segalanya bagi kita. Yang menjadi segalanya hanya Tuhan. Ya, apalagi orang tua kan punya banyak kekurangan dan kelemahan. Jadi mereka bukan penentu masa depan kita. Nah, ketika dulu orang tua saya bilang jangan sekolah pendeta, jangan sekolah Alkitab, jangan melayani begitu. Mereka sambil menangis melarang saya begitu. Saya nggak bisa. Saya tidak bisa menurutin itu. Ya, walaupun orang tua menangis begitu, bahkan kalau sampai bisa menangis darah hanya untuk mengikuti mereka seperti itu, saya nggak bisa. Karena saya bilang tadi orang tua itu bukan Tuhan. Ya. Jadi kita menggantungkan hidup adalah kepada Tuhan. Ya. Jadi orang tua itu sebenarnya hanya tempat kita penitipan sementara, tempat kita dilahirkan. Tetapi untuk proses selanjutnya kadangkala kita tidak harus berada di bawah orang tua demi masa depan kita. Tuhan kadang-kadang menempatkan kita kepada siapa? Misalnya contoh seperti Esther. Esther itu nggak punya orang tua. Tapi Tuhan menempatkan dia kepada Mordekai. Mordekai itu adalah bapak angkat daripada Esther. Coba kalau Esther bilang dulu, saya nggak mau berada di bawah Mordekai. Saya maunya dia bawa bapak mama saya. Ya bapak mama kita nggak bisa bimbing kita kepada Tuhan. Jadi ini harus diperhatikan. Maka kadang-kadang kita kalau kita melihat rencana Tuhan yang indah ini, maka
kita nggak perlu kecewa kalau misalnya kita mungkin ada orang tua kita udah meninggal lebih dulu, kita belum pernah ketemu orang tua kita. Kenapa? Karena Tuhan punya rencana yang indah buat kita. Ya, maka karena itu jangan jadikan keluarga, orang tua, atau istri, atau anak-anak, atau pasangan menjadi sesuatu yang melampaui daripada Allah. Ya, kita bergantung sepenuhnya pada Allah, bukan pada orang tua. Ya, kalau Tuhan misalnya bilang kita ke kiri, tapi orang tua bilang kita ke kanan, kita mau ngikutin yang mana? Seharusnya kita mengikuti yang Tuhan ke kiri. Kalau Tuhan bilang ke kiri, ke kiri. Nah, kadang-kadang ini bisa menjadi penghalang. Ada anak-anak muda yang sampai mereka nggak mau ke gereja pas waktu ibadah hanya gara-gara mau bertemu orang tua. Ya, ibadah diabaikan sama dia hanya gara-gara ketemu orang tua. Itu sama aja menempatkan keluarga kita, orang tua kita lebih daripada Tuhan. Menggeser kedudukan Allah. Yang dia adalah raja di atas segala raja. Bukan berarti bahwa kita membenci orang tua. Kata tadi membenci itu artinya bukan benar-benar kita membenci orang tua. Tapi kata membenci tadi di situ artinya kita harus mengasihi orang tua itu kurang. Ya, harus mengasihi orang tua itu lebih kurang daripada Tuhan. Tuhanlah yang lebih utama. Nggak boleh kita mengurangi cinta kita kepada Tuhan. Orang tua itu harus lebih dibawa kita mengasihi Tuhan. Ya, memang sebagai orang Kristen memang kita harus mengasihi saudara kita, orang tua kita, sanak saudara kita harus kasihi. Ya. Coba kita baca dulu sebentar dalam 1 Timotius 5 ayat 8. 1 Timotius 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, di sini memang kita harus mengasihi sanak saudara kita. Ya, dikatakan, tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi memang kita mengasihi. Tetapi jangan mengasihi begitu rupa sampai kita menggeser kedudukan Tuhan yang seharusnya yang utama. Memang kita harus punya tanggung jawab untuk memelihara saudara yang lemah, yang kekurangan. Kita harus memperhatikan apalagi sanak saudara. Ya, dikatakan bahkan sangat tegas di ayat ini 1 Timotius 5 ayat 8 itu sangat tegas dikatakan kalau kita tidak memperhatikan sanak saudara kita. Ya, kita bisa membantu mereka, kita bisa menolong mereka, tapi kita nggak mau, itu murtad di hadapan Tuhan. Itu dikatakan bahwa orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Ya, jadi ini perhatikan baik-baik. Ya, memang kita mengasihi saudara-saudara, orang tua, sanak saudara, tetapi jangan pernah menjadikan mereka itu sebagai yang utama. Ya, jangan sampai gara-gara misalnya orang tua tidak berdoa, jadi kita juga nggak berdoa. Kita mengikuti contoh orang tua. Ya, karena mereka nggak baca Alkitab, kita juga nggak baca Alkitab. Ya. Apalagi kalau misalnya kita melakukan sesuatu yang benar dan menyinggung perasaan-perasaan orang tua kita, lalu kita akhirnya tidak melakukan yang berkenan pada Allah karena perintah-perintah orang tua yang bertentangan dengan kehendak Allah, itu juga sangat salah. Berarti kita menjadikan ini dia sebagai patokan hidup kita, orang tua menjadi patokan hidup, itu salah. Ya. Misalnya orang tua kita nggak berdoa, itu urusan orang tua kita. Tapi bagi kita masing-masing, bagi Anda orang pilihan, orang percaya, Anda harus mengutamakan Tuhan. Ya. Orang tua kita nggak mengutamakan Tuhan, kita jangan.
Jadi ini perlu diperhatikan, ya. Apalagi tadi saya bilang kalau ada perintah-perintah orang tua yang sebenarnya bertentangan. Ya. Ada orang-orang tua kan yang melarang kita melayani. Ada orang tua yang dulu sampai memukul anaknya karena anaknya itu ke gereja. Padahal orang Kristen. Nah, kalau yang begitu harus dilawan. Ya, nggak boleh kita mengikuti perintah-perintah yang salah. Apalagi kalau kita sudah tahu kebenaran. Ya, jadi perhatikan beberapa pelanggaran, ya, yaitu pelanggaran terhadap Allah, menyembah Allah lain. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Itu pertama, contoh yang pertama yaitu mengasihi diri sendiri. Ya. Yang kedua yaitu kita mengasihi keluarga, ayah ibu atau anak-anak atau istri atau suami melampaui melebihi daripada Allah. Itu adalah sebuah pelanggaran terhadap penyembahan. Jangan ada Allah lain di hadapanku, kata Tuhan. Ya, nah orang-orang yang tidak memperhatikan ini dan melakukan pelanggaran terhadap ini, walaupun mereka adalah orang pilihan, itu mereka akan kehilangan banyak berkat Allah. Ya. Memang kita mengasihi orang tua, mengasihi ayah, ya. Itu memang juga firman Tuhan. Tetapi jangan, walaupun itu adalah sebuah hukum firman Tuhan, kita nggak boleh menempatkan orang tua atau ayah atau siapapun melampaui daripada Tuhan. Ya, itu adalah sebuah pelanggaran.